Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Bahagia sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Pengalaman Seram Gadis Indigo. Hai Min, nama gue Yohanase. Gue indigo sejak lahir. Gue udah biasa banget lihat orang tanpa kepala dan makhluk-makhluk serem lainnya lalu lalang di depan gue, bahkan gangguin gue. Walaupun udah biasa, bukannya gue gak takut. Gue bahkan takut banget. Gue bisa lihat mereka jelas banget, sampai sering gak bisa bedain sama orang normal. Dan dikira gila sama temen gue karena gue ngomong sendiri. Gue mau ceritain salah satu pengalaman gue yang masih sering ngebayang-bayangin gue sampai sekarang. Dulu, waktu gue kecil, tiap siang gue cuma berdua di rumah sama pembantu gue. Karena waktu itu kerjaannya udah beres. Akhirnya gue dan pembantu gue tidur siang bareng. Sekitar setengah jam kemudian, gue kebangun. Pembantu gue masih tidur di sebelah gue. Gue ngeliat sekeliling dan gue ngeliat pembantu gue ada di tangga. Dan di sebelah gue masih ada pembantu gue. Gue ngeliat lagi ke arah tangga. Pembantu gue itu senyum manis dari muka. Pembantu gue itu senyum manis dan mukanya jadi pucat banget. Dia senyum terus dan bibirnya memanjang kayak robek sampai ke mata. Darah netes-netes, kakinya juga gak napak. Dia terbang lambat ke arah gue dan ngomong, hidupmu tak akan bahagia. Aku akan selalu melalui. Gue mikir ada yang gak beres. Gue langsung tidur lagi atau pingsan karena kaget dan takut. Sorenya gue cerita ke nyokap gue dan dia gak percaya, tapi ekspresinya kayak nyembunyiin sesuatu. Beberapa hari kemudian, habis gue mandi, gue keluar dari kamar mandi dan ngeliat nyokap gue lagi jongkok ngebelakangin gue. Gue ngomong, "Loh, kok mama tumben cepat pulang?" Dia balik badan dan ketawa. Wujudnya langsung berubah drastis jadi serem banget. Rambutnya kecoklatan panjang. Salah satu matanya cuma putih doang, gak ada bola matanya. Pinggir mata dan bibirnya agak robek dan netes darah. Di tangannya banyak luka-luka yang masih netes darah, kayak disilet-silet gitu. Gue spontan teriak, tapi tenggorokan gue serasa kesumbat. Dia bilang, "Aku gak akan biarin kamu bahagia. Bagaimana kalau aku membunuhmu agar kamu bisa tahu rasanya jadi aku." Dia cekek leher gue sampai gue gak bisa nafas. Tangannya dingin terasa basah karena berlumuran darah. Dia nonjok muka gue. Sebenarnya gue gak terlalu masalah sama ditonjok dan lain-lain, karena gue emang sering tonjok-tonjokan sama sepupu gue. Tapi yang paling bikin gue stres dan kebayang sampai sekarang itu kata-katanya dan suara ketawanya yang bikin gue lemes. Kata-katanya serasa bikin gue merasa bersalah, padahal gue masih umur 4 tahun waktu itu. Setelah gue lemas, dia ngilang gitu aja dan ninggalin gue. Gue yang masih shock pingsan. Setelah gue sadar, gue ngeliat dia melototin gue di pojok kamar. Gue pura-pura gak ngeliat. Lama setelah itu, gue udah gak terlalu kebayang-bayang lagi. Tapi setelah gue beranjak remaja, dia kembali menampakkan diri beberapa kali. Ternyata, dia emang sering nyamar jadi orang-orang yang gue kenal, baru nampakin wujud aslinya. Beberapa hari yang lalu dia kembali nampakin diri ke gue. Waktu itu gue lagi sendirian jalan keliling komplek. Rumah gue kosong. Waktu gue lagi jalan-jalan, gue ketemu temen gue, sebut saja Nia. Ternyata dia juga lagi keliling komplek. Akhirnya gue keliling komplek bareng Nia. Di jalan gue ketemu seseorang yang gue kenal, sebut saja Rika. Dia nyapa gue, "Hai Ze, ikut keliling dong." Karena gue udah mulai terlatih ngebedain orang beneran dan mereka, gue gak jawab apa-apa karena takut dikira gila sama Nia. Ternyata Nia juga ngeliat Rika dan dia jawab, Rika, ayo ikutlah." Sombong banget lu, Ze.
teman sendiri didiemin. Sepanjang perjalanan gue cuma nunduk dan sesekali ngomong karena takut dan sadar ada yang gak beres. Tiba-tiba Rika ketawa dan seketika pandangan gue gelap sekitar sedetik. Tiba-tiba gue ada di tempat lain, lumayan dekat dari situ. Terus Rika bilang, "Nah, di sini aja lebih sepi, nggak ada orang." Habis itu dia ketawa. Nia tiba-tiba ketawa juga dan suara ketawanya sama persis sama Rika. Gue merinding setengah mampus. Terus Nia dan Rika ngedeket dan tiba-tiba badannya gabung jadi satu orang. Wujudnya berubah jadi hantu yang waktu itu lagi lemes, kebelet pipis saking takutnya. Tapi gue ngelakuin apa yang biasa gue lakuin, yaitu pura-pura gak takut. "Kamu siapa sih? Kenapa ganggu aku terus?" "Kamu akan tahu itu nanti. Ada yang lebih penting sekarang." "Apa? Cepetlah." Ya, begini. Namaku sama dengan namamu, Z. Aku memilihmu karena nama kita sama. Cuma karena nama yang sama. Kamu milih aku untuk apa? Kamu bisa bantu aku. Aku ingin cepat tenang supaya nggak gentayangan lagi di sini. Bantuin? Nggak salah milih orang. Aku masih SMP loh. Aku nggak bisa apa-apa. Aku yakin kamu bisa. Paling tidak, tolong berdoa untuk ketenanganku. Oh, oke deh. Ada lagi. Aku mau pulang. Dia malah senyum lagi terus bilang, "Kamu gak akan bisa pulang." Gue tiba-tiba ada di tempat yang gue gak tahu itu di mana. Gue lari entah kemana sambil memanggil hantu itu, namun dia tidak menampakkan diri. Akhirnya gue capek, gue pingsan. Waktu gue sadar, gue langsung ada di jalan yang tadi tempat gue ketemu Nia. Tapi gue lagi jalan sendirian tanpa Nia. Gue takut banget. Akhirnya gue langsung pulang. Di rumah gue lihat HP gue nyala sendiri. Ternyata ada tulisan di notnya. Tulisannya, "Makasih Z, maaf ya kamu jadi bingung. Jangan lupa doakan aku ya. Dari Z." Tadi gue baru ingat nyokap gue pernah cerita ke gue. Waktu dia hamil gue, dia pernah cek ke dokter. Dan dokternya bukannya ngomongin keadaan janinnya, tapi malah ngomong, "Bu, rumah ibu banyak hantunya ya." Jadi indiku memang sulit. Ada banyak hal-hal yang kalau nggak kuat, mental lo bisa keganggu men. Gue bersyukur sampai sekarang gue nggak terlalu keganggu sama mereka. Bahkan kadang gue bisa sampai saling curhat sama mereka. Sudah dulu ya, dia lagi ngeliatin gue dari luar jendela. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.